Oke kawan-kawan, soal nomor satu kita baca aja bareng-bareng. Soalnya kayak gini, gitu kayak gini. Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak terminat dengan bank konvensional, dan dapat memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa. Ketidakbakuan kalimat tersebut terletak pada bla bla bla. A. Kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan. B. Pemakaian kata dengan. C. Gabungan kata bank syariah yang ditulis dengan huruf kecil. D. Pemakaian kata pengembangan yang seharusnya perkembangan. E. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan. Oke kawan-kawan, jadi kawan-kawan untuk menjawab soal yang panjang seperti ini, bisa saja nanti kawan-kawan menemukan yang soal yang lebih panjang dari ini kalau ini tidak seberapa gitu ya. Maka trik pertama biar cepat, kawan-kawan jangan langsung dibaca ke sini dulu, tapi bacanya ke sini langsung ke maunya soal apa. Oh ternyata maunya soal adalah mencari kalimat yang tidak baku. Ketidakbakuan kalimat berarti mencari kalimat yang tidak baku. Akhir tikannya ya. Berarti kalimat yang tidak baku ada di mana? Satu, kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan. Berarti untuk mengetahui ini kawan-kawan harus tahu penggunaan tanda koma itu di mana saja gitu, karena penggunaan tanda baca termasuk tanda koma diantaranya ada aturannya kawan-kawan ya. Dia digunakan setelah misalkan dengan saat menghadapi kata hubung tetapi, sedangkan, dan lain sebagainya. Insya Allah di akhir video akan makin jelaskan ya. Pemakaian kata dengan gabungan kata bank syariah. Kalau gabungan kata bank syariah, bank ini kan semua hanya huruf kapital itu hanya terus di awal kalimat saja. Kalau di sini ya berarti otomatis di sini pun kesana mengikuti huruf kecil juga. Maka berarti ini bank udah betul berarti ya. Kemudian pemakaian kata pengembangan, seharusnya pengembangan bagus juga, udah betul ya. Tidak, ini baku juga. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan, mana kata dan? Enggak ya, kalau kata dan enggak pakai ini. Nah berarti yang tidak baku itu, yang menyebabkan kalimat ini tidak baku itu adalah penggunaan kata dengan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena kata dengan itu adalah konjungtor, dia itu adalah kata hubung kawan-kawan. Nah, kata hubung itu tidak digunakan di awal kalimat. Kenapa? Karena dapat mengaburkan atau merusak adanya subjek gitu ya. Karena pola kalimat itu kan subjek predikat gitu kan ya. Subjek predikat objek keterangan ataupun subjek predikat keterangan, bisa seperti itu kan. Yang penting ini dulu ada subjek sama predikatnya. Kalau kata dengan disimpan di depan subjek nih, nah seolah-olah dia hampir mirip subjek gitu kan. Maka berarti dia tidak kurang baku, ya tidak baku sih sebetulnya langsung ya. Kenapa? Karena tadi akan mengaburkan si subjek. Jadi kalimat yang tidak baku pada kalimat ini, pada paragraf ini adalah adanya kata dengan di awal kalimat gitu. Jadi ini sebaiknya dihindari karena menyebabkan dia tidak baku, mengaburkan atau menghancurkan itu ya subjek dari kalimat itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu ini adalah yang B. Begitu kan? Understand? Inap-inap, jadi stasiun mantap nih. Soal number 4, the last number ya. Oke, ini kalimatnya kayak gini nih. Yang bukan kalimat baku, lagi-lagi kalimat baku adalah bla bla bla. A. Sehubungan dengan akan diberlakukannya undang-undang hak cipta, maka setiap pengusaha jasa fotokopi harus berhati-hati. Berarti ada koma diikuti ini ya, kata hubung. Oke. Apakah dia sudah tepat atau tidak gitu. Perusahaan bukan bermaksud untuk memberatkan karyawannya, melainkan untuk menyelamatkan aset yang bina. Ini benar, kawan-kawan. Kenapa? Karena koma itu dipakai apabila dia ini ada kata hubungnya nih, melainkan. Nah, sebelumnya maka dia harus pakai koma. Nanti setelah ini akan dibahas dengan ya. Walaupun sudah dilakukan penataan secara cermat, masih ada keluarga miskin yang belum terdapat untuk mendapat bantuan. Ini untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat itu ya tadi. Karena kurangnya koordinasi antara pihak penentu kebijakan, semua peraturan yang dibuat selalu menimbulkan masalah. Ini betul, jika para manajer perusahaan tidak cuma menyatukan visi dan misinya, perusahaan tersebut akan hancur. Oke. Jadi kalimat yang bukan kalimat baku adalah yang kawan-kawan. Kenapa? Karena koma ini maka di sini menunjukkan kalimat yang setara berupa hubungan sebab akibat. Jadi harusnya nggak usah pakai koma di sininya, bagusnya. Langsung aja jadi sehubungan dengan akan diberlakukannya undang-undang hak cipta, maka setiap pengusaha jasa foto harus berhati-hati. Jadi nggak usah harus pakai kalimat gitu kan, pakai koma gitu kawan-kawan. Adsen, inap-inap, ini sudah mantap. Oke kawan-kawan nih, seperti yang dijanjikan nih penggunaan tanda koma biasanya di kalimat baku itu. Jadi kawan-kawan perlu ketahui penggunaan tanda baca.
Khususnya sekarang mengakibatasi pada tanda koma saja. Tanda koma, koma, takom, tanda koma. Nah, gini-gini. Kapan sih tanda koma itu digunakan? Gitu yang paling tepat. Nah, satu, nih perlu kawan-kawan ketahui, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur, nih suatu perincian. Nah, kalau kita memerinci sesuatu atau pembilangan, baru kita gunakan koma pembilangan. Contoh misalkan ini example-nya, Mang Akil aja lah biar mudah ya, membeli mangga, koma. Nah ini dia kan di antara unsur-unsur perincian apa saja yang dibeli Makil, mangga, koma, misalkan manggis, koma, tambah lagi misalkan dan apel. Nah, jadi koma itu baru digunakan. Kenapa? Karena dirincikan gitu ya, merupakan suatu kalimat merincikan sesuatu. Apa? Nih mangga, manggis, dan apel itu baru gunakan tanda koma. Nih kapan tanda koma itu digunakan? Yang kedua itu ada tanda koma dipakai. Dia dipakai di belakang kata penghubung. Nih kata penghubung antar kalimat. Antar kalimatnya disatuin ya, antar kalimat itu yang ada di awal kalimat, kalimat seperti misalnya oleh karena itu. Biasanya kan kata hubung yang di depan di awal kalimat itu oleh karena itu, koma. Nah, pakai koma. Kemudian jadi koma. Nah, pakai koma gitu. Meskipun begitu, koma misalnya. Akan tetapi, koma. Nah, baru kita gunakan tanda koma. Jadi di belakang kata penghubung antar kalimat. Nah, yang ada di awal kalimat seperti oleh karena itu, koma, jadi, koma, meskipun begitu, koma, akan tetapi, koma. Contoh misalkan, oleh karena itu, koma, nah, setiap peserta CPNS 2020 harus rajin belajar gitu ya sebelum ujian, misalkan gitu ya. Oleh karena itu setiap peserta CPNS 2020 harus rajin belajar sebelum ujian. Nah, kita pakai koma itu. Nah, itu yang kedua. Number 3 sekarang, kapan tanda koma digunakan dulu? Nah, tanda koma dipakai untuk, dia dipakai untuk memisahkan kalimat setara. Nah, kalimat setara yang satu, yang satu dari kalimat setara berikutnya. Kalimat setara berikutnya yang didahului. Nah, kalau nggak didahului ini nggak usah gitu ya. Jadi dia dipakai untuk misalkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului kata penghubung. Nah, kata penghubung tetapi koma, melainkan koma, atau sedangkan. Jadi kalau kawan-kawan nanti menemukan kalimat setara yang satu dengan yang lainnya, maka itu harus dipisahkan dengan siapa? Oleh koma, apabila ia didahului oleh kata penghubung tetapi, melainkan, ataupun sedangkan. Contoh misalkan ya, Mang Akil atau bolehlah Mang Akil sedang belajar. Mang Akil sedang belajar, koma, sedangkan
sedangkan bebebnya, sedangkan bebebnya sedang membaca. Boleh gitu kawan-kawan. Atau misalkan ya, saya mencuci saya mencuci piring, sedang koma, nih bolehlah tambahin lagi. Saya mencuci piring, koma. Nah, sedangkan adik membersihkan kamar mandi, misalkan gitu ya. Dia setara, namun karena setara antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya, namun ternyata dia didahului oleh kata penghubung seperti tetapi, sedangkan, melainkan, maka kita harus menggunakan tanda koma gitu kan kawan. Next, yang keempat itu tanda koma dipakai untuk misalkan alat kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi dipakai nih, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Wah, agak susah juga ya, mendahului induknya. Nah, apabila ada anak kalimat yang mendahului induknya, maka kita harus menggunakan koma. Contoh, jika hujan deras, koma. Nah, jika hujan deras, koma, maka saya, atau misalkan saya, Mang Akil lah, langsung Mang Akil tidak akan datang. Nah, anak kalimatnya ini, Mang Akil tidak akan datang, itu anak kalimat. Itu kalimat kan jika hujan deras gitu. Atau kalau dibalik baru tidak pakai koma, Mang Akil tidak akan datang jika hujan deras. Nah, itu nggak harus pakai koma gitu kawan-kawan ya. Tapi kalau di sini didahului anak kalimat yang mendahului induknya, Mang Akil tidak akan datang. Jadi induk kalimat yang ini, induk kalimat yang ini, Mang Akil tidak akan datang jika hujan deras. Ini induk kalimatnya. Jadi Mang Akil tidak akan datang. Tapi kalau didahului oleh anak kalimat jika hujan deras nih, maka kita harus memisahkannya dengan tanda koma gitu, karena dia didahului oleh anak kalimat. Itu kawan-kawan ya. Itu diantaranya. Kemudian yang kelima, misalkan yang nomor 5 nih, langsung aja dah. Tanda koma tidak dipakai. Kalau tadi dipakai terus ya, kalau sekarang tidak dipakai. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan. Nah, ya, dari tadi memisahkan. Kalau sekarang jangan dipakai untuk memisahkan apa? Anak kalimat dari induk kalimat. Dari induk kalimat jika apa? Jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya, mengiringi induk kalimatnya. Oke, ulangi. Jadi tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Nah, berarti kawan-kawan nanti harus tahu mana apa yang disebut dengan induk kalimat, apa yang disebut anak kalimat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan Makia bahas gitu ya, apa itu induk kalimat, apa anak kalimat gitu. Contoh misalkan nih, saya tidak akan datang jika hujan deras, kayak tadi tuh Mang Akil. Nah, Mang Akil misalkan ya, tidak akan datang datang jika hujan deras. Nah, ini adalah contoh anak kalimat ya yang diiringi oleh induk kalimatnya.